Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, Masya Allah ya. Ngajinya itu kayak naik gunung gitu, banyak banget gangguan, banyak bebatuan yang harus kita lewati, tapi nggak masalah. Kita lanjut saja. Materi kali ini kita akan membahas tentang masalah qashar dan menjamak sholat, atau salah satu keringanan yang dapat dalam sholat yang dapat diterima oleh orang-orang yang melakukan perjalanan. Namun tentu syarat-syarat keringanan ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu. Perjalanannya ada ketentuannya, jadi nggak mutlak perjalanan. Misalkan perjalanan ini cuma ke tetangga, ya nggak boleh sampai mengqashar sholat, nggak boleh sampai menjamak sholat, misalkan seperti itu. Langsung saja, sebelum kita memulai, kita Fatihah dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasrus sholatir rubaiyati bi khamsi syara'ita. Di sini kayak musannif menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan perjalanan itu diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya. Dalam artian mengqashar meringkas ya, jadi memperpendek sholatnya dengan 5 syarat. Tapi sebelum kita jauh membahas 5 syarat tersebut, maka perlu kita ketahui bahwa kelegalan untuk mengqashar sholat ini teman-teman ya, sudah memang berlandaskan pada Al-Quran, kemudian juga berlandaskan pada As-Sunnah, selain itu juga berlandaskan pada ijma' para ulama. Jadi memang sudah sepakat gitu ulama bahwa ya ketika melakukan perjalanan ya boleh mengqashar seperti itu. Nah, salah satu dalil Al-Quran ya yang menjadi landasan dilegalkannya untuk melakukan qashar sholat ketika perjalanan itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 101 ya, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi ayat ini menjelaskan wa idza darabtum, kata firman Allah, ketika kalian darabtum fil ard, yang dalam dalam kitab-kitab tafsir diartikan oleh ulama tafsir dengan safartum, ketika kalian melakukan perjalanan, maka fala junah 'alaikum, tidak masalah atau tidak berdosa bagi kalian untuk mengqashar sholat kalian. Jadi untuk mengqashar sholat, meringkas sholatnya, memperpendek sholatnya itu tidak masalah. Nah kemudian inilah konsep inilah yang dikenal dalam fikih kita ya, dalam ilmu fikih dengan istilah qashar sholat ketika perjalanan. Nah 5 syarat tadi apa saja? Yang pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Kata Kiai Musannif, sholat yang boleh mengqashar ketika perjalanan adalah pertama, perjalanannya tidak dilakukan karena tujuan maksiat, bukan karena tujuan yang melanggar norma-norma syariat. Nah, karena tujuannya itu bukan hal-hal yang melanggar norma syariat, maka bisa jadi ya perjalanan-perjalanan yang boleh untuk mengqashar sholat bisa jadi karena perjalanannya sifatnya wajib. Contoh misalkan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji misalkan. Misalkan lagi contoh perjalanannya merupakan perjalanannya yang sifatnya sunnah. Misalkan ziarah ke makam Nabi. Kemudian bisa jadi yang sifatnya mubah, ya cuman pergi gitu misalkan. Nah, tapi intinya perjalanannya itu tidak boleh sampai maksiat. Beda kalau orang yang bepergian tapi tujuannya pengen ngerampok. Nah, jadi dia pergi kemana misalkan tujuannya ingin merampok orang, nah itu nggak boleh. Atau tujuannya ingin menipu seseorang, nggak boleh. Atau dia bepergiannya itu karena lari dari tanggung jawab. Nah, itu juga tidak diperbolehkan.
Contoh dia punya hutang yang jatuh tempo, padahal dia mampu untuk membayarnya, tapi dia malah melarikan diri. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Terus wa antakuna, syarat yang kedua, wa antakuna masafatuhu sitata asyara farsakhon. Perjalanannya itu mencapai sepanjang 16 farsakh. 16 farsakh, kalau ukuran di kita itu sekitar 81 kilometeran ya kira-kira. Nah, penghitungan untuk perjalanan tersebut teman-teman itu hanya dihitung ketika berangkat saja. Jadi bukan berangkat ditambah pulang, bukan seperti itu. Tapi perjalanan berangkat ke tempat yang dituju itu sudah mencapai 16 farsakh tanpa menghitung untuk perjalanan pulangnya. Nah, kalau misalkan perjalanannya tidak mencapai mencapai jumlah yang segini, atau jauhnya ya, jaraknya tidak mencapai 16 farsakh atau sekira 81 km, maka tidak diperkenankan untuk mengqashar sholat karena belum dikatakan perjalanan yang jauh. Nah, qashar ini diperbolehkannya untuk perjalanan yang jauh saja. Kalau cuman misalkan pergi ke ke tetangganya rumahnya dekat, misalkan cuman jarak 4 rumah, atau jaraknya misalkan 20 rumah, nah itu tidak diperkenankan karena belum jauh. Terus wa ayyakuna muaddiyan lis sholati rubaiyati. Seseorang yang melakukan perjalanan melaksanakan sholat yang berjumlah 4 rakaat. Nah, intinya sholat qashar ini hanya boleh dilakukan untuk sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Kalau jumlahnya bukan 4 rakaat, contoh sholat maghrib, sholat subuh, maka tidak diperkenankan untuk mengqashar sholatnya. Jadi nggak bisa ya sholat maghrib dikosor jadi 1,5 gitu, diparuh 1,5. Atau misalkan sholat subuh jadinya diparuh, jadi yang asalnya 2 jadi 1. Nah, itu nggak boleh. Syaratnya adalah sholatnya harus yang 4 rakaat. Kalau nggak 4 rakaat nggak bisa. Nah, untuk melakukan qashar sholat yang 4 rakaat itu bisa dilakukan di perjalanan, baik sholatnya itu qadha maupun sholat ada. Maksudnya gimana? Contoh misalkan saya bepergian. Nah, ketika saya bepergian ternyata misalkan saya lupa saya bepergian misalkan pagi ya. Ternyata ketiduran nggak sholat duhur sampai asar misalkan. Nah, berarti kan saya mempunyai qadha sholat tuh di perjalanan, qadha sholat duhur. Nah, ketika saya mengqadha sholat duhur maka boleh dengan cara diqashar. Karena itu adalah sholat qadha yang terjadi pada saat perjalanan dan diqadhanya di perjalanan gitu. Berbeda kalau misalkan mengqadha sholat yang ada di perjalanan tapi ketika dia sudah sampai rumah. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Tidak diperkenankan untuk mengqashar sholat. Terus ya, jadi begitu juga sebaliknya, dia punya qadhaan ketika masih di rumah. Nah, ketika perjalanan, mumpung perjalanan nih saya punya rukhsah untuk sholat qashar. Qadhaannya misalkan duhur 5 kali, asar 5 kali, terus ketika perjalanan, saya mau perjalanan, sekalian mau qadha'i sholat saya qashar semua. Langsung 2 rakaat itu nggak bisa. Karena dia mempunyai kewajibannya itu ketika hadar atau ketika dia masih di rumah 4 rakaat, jadi nggak bisa untuk diqashar seperti itu. Meskipun toh dia mau mengqadhanya pada saat perjalanan seperti itu. Terus yang selanjutnya wa ayyan wiya al-qasra ma'al ihram. Yang syarat keberapa berarti? Keempat ya. Keempat adalah dia harus niat qashar ketika takbiratul ihram. Nah, niatnya ya tinggal tambah qashron gitu saja, atau boleh pakai bahasa Indonesia boleh, atau pakai bahasa apa saja lah, yang penting niatnya untuk mengqashar sholat seperti itu, jelas ketika takbiratul ihram.
Terus wa alla ya'tama bimuqimin. Yang selanjutnya adalah tidak bermakmum dengan orang yang mukim. Maksud tidak bermakmum dengan orang yang mukim ini dalam artian dia tidak bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna. Contoh, saya makmum sama Fatimah. Saya ingin mengqashar sholat, tapi Fatimah itu dia orang mukim sehingga nggak mungkin dia mengqashar sholatnya. Nah, maka hukumnya tidak diperbolehkan qashar ya. Bagi saya yang kalau saya mau bermakmum sama Fatimah. Atau misalkan saya sama Fatimah sama-sama bepergian dalam satu bis misalkan. Tapi saya pengen qashar tapi Fatimahnya pengennya sempurna nggak mau qashar, maka tidak diperbolehkan berjamaah kalau ingin mengqashar sholat. Jadi karena tidak sesuai gitu ya. Pokoknya tidak boleh bermakmum, orang yang ingin mengqashar sholatnya tidak bermakmum dengan orang yang melaksanakan sholatnya dengan sempurna. Seperti itu, baik dia itu sedang bepergian ataupun dia berada di rumah. Nah, selain rukhsah qashar dalam perjalanan ya, di sini diperbolehkan untuk istilahnya menjamak. Menjamak itu ya salah satu keringanan dalam sholat juga dalam perjalanan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam perjalanan itu adalah qit'atun minal adab gitu ya. Salah satu cuplikan dari siksaan. Kenapa dibilang cuplikan siksaan? Karena udah jauh dari orang-orang yang dicinta, misalkan badan pegel-pegel ya, uang terkuras dan seterusnya. Jadi itu adalah qit'atun minal adab. Sehingga ketika orang muslim mengalami masyaqqah atau kesulitan seperti itu, maka al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sebuah kesulitan itu menuntut adanya mempermudah. Jadi enggak sulit tambah dipersulit, enggak. Itu bukan konsep dalam hukum Islam ya. Nah, jamak itu bagaimana? Kalau qashar tadi menyedikitkan atau memangkas rakaat sholat. Nah, sekarang kalau jamak itu adalah menggabungkan antara satu sholat dengan sholat yang lain. Nah, di sini bagaimana menjamak itu? Tata caranya, wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti ayyihi ma syaa wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyihi ma syaa. Diperbolehkan, jadi nggak wajib, bahasanya cuma diperbolehkan. Diperbolehkan bagi orang yang bepergian untuk menjamak atau mengumpulkan di antara sholat duhur dan asar di waktu manapun yang diinginkan. Jadi boleh asar kumpul duhur, duhur kumpul asar, itu boleh. Wa bainal maghribi wal isya fi waqti ayyihi ma syaa. Dan di antara maghrib dan isya di waktu manapun yang diinginkan. Berarti boleh maghrib ke isya, isya ke maghrib boleh. Nah, hukumnya ini legal atau jawaz ya. Tapi karena hukumnya jawaz nggak wajib, maka lebih utama itu adalah ya sholat di waktunya saja. Kecuali ketika memang perjalanannya sudah sangat jauh, itu lebih baik untuk mengqashar karena keluar dari khilafnya Imam Abu Hanifah. Nah, syarat dari dua bentuk tadi ya, dari dua bentuk jamak cara mengumpulkan sholat, yaitu bisa duhur ke asar atau asar ke duhur, maka muncul istilah yang namanya jamak takdim atau jamak takhir. Nah, jamak takdim itu apa? Yaitu mengumpulkan sholat di waktu yang pertama, itu namanya jamak takdim. Jadi sholat asar di waktu duhur itu namanya jamak takdim. Sholat isya di waktu maghrib itu namanya jamak takdim. Nah, ketika dibalik, yaitu mengumpulkan sholat maghrib ke isya atau mengumpulkan sholat duhur ke asar, itu namanya jamak takhir. Jamak atau mengumpulkan di akhir atau dengan cara mengakhirkan. Nah, jadi ada dua jenis ya jamak. Kalau qashar tadi satu jenisnya, kalau jamak ada dua. Ada jamak takdim, yaitu jamak yang dilakukan di waktu sholat pertama. Ada jamak takhir, yaitu menjamak sholat yang dilakukan pada waktu sholat kedua. Nah, untuk syarat dari jamak takdim dan jamak takhir, pertama kita akan membahas tentang syarat jamak takdim. Nah, kalau syarat jamak takdim ya, pertama dia harus niat ketika di sholat pertama. Jadi ketika dia sholat ya, maka sholat di waktu duhur misalkan mau mentakdim asar ke duhur, maka ketika pas dia takbir di waktu duhur itu, sholat duhur itu harus niat jamak. Nah, saya niat menjamak sholat asar di duhur misalkan, fardhu lillahi ta'ala, seperti itu. Jadi harus niat untuk menjamak sholat, itu yang pertama. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu adalah harus muwalah, harus terus menerus antara
sholat duhur yang pertama kali dia lakukan dan sholat asar setelahnya yang dia ajukan ya, pelaksanaannya lebih cepat. Itu harus terus menerus. Jadi nggak boleh misalkan setelah sholat duhur nih selesai, nyantai dulu lah, ngopi dulu ke warung misalkan, gerah misalkan. Nah itu nggak boleh ada sampai pemisah yang dianggap lama secara keumuman. Jadi misalkan ditinggal ngopi, tinggal makan, tinggal apalah, misalkan ngangin dulu, itu nanti nggak boleh ya. Jadi harus terus menerus gitu sholatnya. Setelah sholat duhur baru langsung sholat asar tanpa ada jeda yang lama menurut keumuman. Jadi secara uruf tidak ada jeda yang lama. Nah, syarat jamak takdim yang ketiga adalah ketika dia melaksanakan sholat harus dimulai dari sholat pertama atau sholat yang memiliki waktu. Contoh, menjamak takdim sholat asar di waktu duhur, berarti dia nggak boleh sholat asar dulu baru duhurnya, tapi sholatlah sholat duhur baru asar. Jadi berurutan. Duhur, selesai sholat duhur, assalamualaikum, jadi nggak usah leha-leha kemana-mana ya. Bolehlah doa sedikit, apa wirid atau bagaimana, nanti langsung sholat asar. Nah itu harus seperti itu. Jadi harus dimulai dari sholat yang pertama. Itu syaratnya 3 ya kalau jamak takdim. Pertama harus niat pada saat sholat pertama, pada takbiratul ihram sholat pertama. Atau yang kedua, kemudian dia harus memulai dari sholat yang pertama. Yang ketiga itu harus terus menerus di antara kedua sholat. Intinya maksudnya tidak boleh ada pemisah yang panjang seperti itu. Nah kalau untuk jamak takhir ini syaratnya agak berbeda ya. Kalau syarat jamak takhir itu adalah dia harus niat untuk menjamak sholat ketika di waktu sholat yang pertama. Jadi niatnya itu enggak di dalam sholatnya tapi di waktu sholatnya. Contoh, saya ingin menjamak takhir sholat duhur ke asar. Nah asar itu manjing asar atau masuk waktu asar itu ketika misalkan jam 3. Nah saya itu harus sudah niat menjamak sholat sebelum jam 3. Jadi jam 3 misalkan kurang seperempat menit saya sudah niat menjamak takhir sholat duhur di waktu asar seperti itu. Nah itu harus niat. Tapi kalau di jamak takdim itu tidak harus mendahulukan sholat yang asar dulu baru duhur, duhur dulu baru asar, enggak. Jadi bebas. Ketentuan harus mendahului sholat yang pertama itu cuman di jamak takdim saja. Kalau jamak takhir itu mau asar dulu oke, duhur dulu oke, mau rib dulu oke, isya dulu oke, terserah. Seperti itu. Kemudian, nah kalau kita membahas tentang rukhsah dalam ya jamak, itu dalam pembahasan ini adalah ketika perjalanan, sebenarnya muncul pertanyaan mungkin apakah cuman untuk perjalanan saja. Nah ternyata teman-teman ada jamak yang dilakukan ketika memang dia dalam keadaan tidak perjalanan tapi karena ada suatu sebab. Nah sebabnya apa? Di sini disebutkan oleh Kiai Musannif, wa yajuzu lil hadiri fil matari ay yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Kata Kiai Musannif, boleh menjamak sholat tapi hanya jamak takdim, jadi hanya menjamak di waktu sholat yang pertama bagi orang yang sedang tidak perjalanan disebabkan oleh hujan ya, disebabkan oleh hujan. Tapi rukhsah atau keringanan ini boleh menjamak sebab hujan bagi orang yang tidak perjalanan hanya tertentu pada orang yang sholat ya, sholat berjamaah, baik itu tempatnya di masjid atau bukan ya, yang dia tuh tempatnya jauh dari tempat jamaah tersebut sehingga bisa membasahi tubuhnya atau dia kesulitan gitu ketika akan berangkat untuk melakukan jamaah lagi. Jadi misalkan ada sekelompok orang jamaah rumahnya jauh-jauh ini, jadi misalkan sholat jamaah di masjid mana gitu jauh, ternyata sampai ke masjid misalkan dia hujan deras dan bingung nanti, kesulitan ketika hujan misalkan deras. Maka bagi orang yang berjamaah itu diperbolehkan melakukan jamaah. Tapi mungkin sekarang sudah jarang ya mungkin praktek jamak disebabkan motor ini. Karena transportasi itu sangat mudah ya. Jadi bisa pakai mobil, pakai bus
atau ketika naik motor itu pakai jas hujan gitu kan ya, jadi nggak ada kesulitan, nggak kesulitan seperti dulu. Nah, syarat untuk jamak bil mator atau dengan sebab hujan ini ya harus bagi orang-orang jamaah saja. Kalau sholatnya sendiri itu nggak boleh menjamak disebabkan adanya hujan ini, atau sholatnya di rumah gitu ya, di rumah berjamaah nggak boleh karena syaratnya tadi pertama jamaah, kemudian kedua dia sholat di tempat yang jauh dari rumahnya gitu, sehingga ketika hujan dia bisa kesulitan karena basah kuyup akhirnya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang belum jelas mungkin bisa diketik di kolom komentar, kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.